Sunnah-sunnah puasa ya. Yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu paling dermawan ya. Tapi di bulan Ramadan Nabi itu 2 kali lipat dermawannya. Kenapa? Karena beliau menyampaikan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Itu sunnah-sunnah yang pertama. Yang kedua adalah ibadah qiyamul lail, salat malam. Jadi Nabi itu menyampaikan dalam hadisnya, siapa saja yang mengerjakan salat malam qiyamul lail dengan keimanan, dengan keikhlasan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Banyak, double pahalanya. Puasa Ramadan dengan keimanan menghapus dosa yang lalunya. Salat malam juga menghapus dosa yang telah lalu, bukan setahun yang lalu ya. Kalau puasa Arafah kan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang kan. Tapi ini mah yang telah lalu. Kalau yang telah lalunya kalian melakukan dosanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu diampuni yang telah lalunya. Itu kalau kita melaksanakan sholat malam, sholat qiyamul lail di bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah dan keikhlasan, itulah yang dimaksud mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang ketiga, sunnah daripada puasa adalah membaca Al-Quran. Tadi udah disampaikan, kalau kita membaca Al-Quran kata Nabi, Alif Lam Mim. Berapa? 3 huruf? 3 huruf kan? Alif Lam Mim. Alif dibalas 10 kebaikan, Lam dibalas 10 kebaikan, Mim dibalas 10 kebaikan, berarti 30 kebaikan. Kalau dibaca di bulan Ramadan, tadi udah disampaikan di dalam hadis Nabi, bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bisa juga sampai 700 kali lipat. Terserah, Allah melihat dari kualitas ibadah kalian. Kualitas ibadah kalian itu kan pasti berbeda-beda gitu kan. Dan membaca Al-Quran ya. Yang keempat, sunnah-sunnahnya apa? Mendirikan sholat tarawih. Ada satu lagi nih, siapa saja yang sholat tarawih di bulan Ramadan katanya dengan keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ada 3 tuh sudah tuh. Kita puasa dengan keimanan, kita sholat tahajud dengan keimanan dan keikhlasan, kita juga sholat tarawih dengan keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi bonus ya, banyak gitu. Dan yang kelima, apa sunnah-sunnah puasa itu? Iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid atau berdiam diri di dalam masjid. Dalam rangka apa? Ibadah, mengingat Allah gitu. Jadi iktikaf ini kalau bulan Ramadan itu Nabi Muhammad itu dia 10 hari terakhir di bulan Ramadan dia iktikaf. Dia tidak mendatangi istrinya. Sekalipun boleh di malam hari, tapi Nabi SAW dia tidak mendatangi istrinya kalau beliau itu sudah melakukan iktikaf. Beliau itu rutin setiap bulan Ramadan itu 10 terakhir di bulan Ramadan beliau itu melaksanakan iktikaf. Ya, tapi pada tahun beliau meninggal, beliau ini iktikafnya 20 malam, 20 hari, mulai tanggal 11 sampai terakhir di bulan Ramadan. Itu pada tahun beliau meninggal. Tapi kadang-kadang ya di masyarakat mungkin di mana gitu ya, kebalik, malam pertama di bulan Ramadan semangatnya luar biasa, masjid sampai penuh, sampai nggak muat. Malam-malam berikutnya sudah 1 minggu udah mulai kosong, ya enggak? Padahal 10 pertama itu harus semangat. 10 malam kedua bulan Ramadan lebih semangat. 10 malam ketiga jauh lebih semangatnya lagi. Karena disitulah ya kok ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Dan apalagi yang keenam, sunnah-sunnah puasa. Mengakhirkan sahur.
Jadi Nabi itu memerintahkan kepada umatnya untuk mengakhirkan sahur supaya apa? Supaya lebih kuat menjalankan ibadah puasanya. Mengakhirkan sahur itu jadi antara jarak menuju imsak ya, itu perkiraan 50 ayat bacaan Al-Qur'an. Itu di dalam hadis Nabi. Jadi 50 ayat baca Al-Qur'an. Itu jaraknya. Dan yang ketujuh apa? Menyegerakan berbuka puasa. Apa kata Nabi? Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama dia itu menyegerakan berbuka puasa. Makanya jangan ditunda-tunda walaupun lagi masak nih ibu-ibu ya. Atau misalkan kalian lagi di jalan, udah buka ditunda. Enggak boleh. Ya boleh, enggak akan dosa. Cuma kalian tidak termasuk orang yang apa kata Nabi? Gitu. Apa manusia akan senantiasa dalam kebaikan ya kalau dia menyegerakan berbuka. Makanya kalau kalian lagi melakukan perjalanan udah dikira-kira nih kayaknya saya itu belum nyampe tempat, udah azan dulu nih, bawa kurma sama air putih, udah cukup. Itu untuk membatalkan puasa kita. Karena kita termasuk orang yang selalu dalam kebaikan selama kita menyegerakan berbuka puasa. Hati-hati tuh. Ntar kagol gitu kan, nggak boleh itu. Ya, tidak dianjurkan. Atau wayahnya 5 menit lagi azan mandi gitu. Ya, mending mandinya 1 menit. Ada yang mandi 1 menit? Nggak ada ya, pasti lebih 1 menit gitu ya. Dan yang ke-8 apa? Berdoa saat berbuka puasa gitu kan. Kata Nabi, sesungguhnya bagi orang yang berbuka puasa, ia itu doanya tidak tertolak. Jadi punya doa, dia itu doanya tidak tertolak. Makanya kalau lagi buka puasa, hendaklah dia itu menyiapkan doa terbaiknya untuk kebahagiaan dirinya di dunia dan juga di akhirat. Ya, kebaikan dirinya, keluarganya gitu kan, di dunia maupun di akhirat. Untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di penjuru dunia ya. Sekarang yang kita lihat adalah di Palestina gitu kan. Doakan mereka biar kita nanti punya hujah di hadapan Allah. Biar kita termasuk orang muslim yang memang peduli gitu kepada saudara muslim kita. Jadi doa untuk diri kita, keluarga kita, saudara muslim kita. Doakan. Kan banyak tuh kalau misalkan full 30 hari puasanya enggak haid misalkan, atau haid 7 hari gitu kan, tapi kan tetap diganti kan. Itu doanya mustajab selama 23 hari kalau haidnya 7 hari. 23 hari itu kalian punya doa mustajab setiap harinya. Ya, makanya doa terus, bahkan sepanjang hari itu tadi dijelaskan sebelumnya di dalam hadis Nabi, sepanjang hari dia puasa doanya mustajab. Kayak ngomong yang baik-baik, ya Allah gitu kan. Atau misalkan orang tuanya bilang, "Nong gitu kan belum bisa ngirim ya," gitu. Iya mah gitu, nggak apa-apa. Doakan, ya Allah berikan rizki buat orang tua saya gitu kan. Jadi doa yang baik-baik aja. Insya Allah makbul doanya. Ya, doa itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Kalau kita orang muslim memenuhi syarat-syaratnya, tapi dikabulkannya ada yang disegerakan di dunia, ada juga disimpan di akhirat menjadi pahala di surga. Dan yang ke-9, memberi makan orang yang berpuasa nih ya. Jadi kalau kita memberikan makan orang yang berpuasa 10 orang gitu yang sedang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala 10 orang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka. Ya, kita ngasih buka nih, makanya jangan pelit nih sama teman kalau lagi puasa. Ya di luar puasa juga nggak boleh pelit. Ya, pelit mah dibenci sama Allah, dibenci sama manusia, jauh dari rahmat Allah, jauh dari surganya Allah, dekat dengan nerakanya Allah kalau pelit. Ya, apalagi bulan Ramadan. Ya, kita harus betul-betul lebih dermawan. Kalau dapat kiriman, ya kita kalau ada ya bareng-bareng yuk kita ada kiriman nih, makan yuk kita makan bareng gitu. Itu jangan pelit. Kalau misalkan cukupnya hanya untuk 1 kamar, berarti ya 1 kamar aja yang dikasih gitu. Gitu ya, paham ya? Kalau cukupnya untuk 2 kamar ya berarti yang sebelah kamar yang paling dekat itulah yang dikasih. Gitu ya. Tapi tentunya kita kalau lagi makan jangan
jangan nggak nawarin sama sekali, ya. Nih makan bareng gitu. Itu jangan terlalu gitu. Makan bareng itu berkah gitu ya. Jangan sampai kita pelit ya. Ingat kemarin jangan sampai salah diartikan ya yang Umah sampaikan itu ya. Ya udah nanti. Dan yang apa? Yang ke-10 apa? Mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam-malam ganjil. Malam ke-21 Ramadan, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Nggak tahu datangnya malam kapan, pokoknya malam ganjil. Makanya 10 malam terakhir kalian harus menghidupkan di malam-malam itu supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kalian mendapatkan Lailatul Qadar, kalian itu mendapatkan keutamaan pahala apa yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi seakan-akan kita ini ibadah selama, kalau 1000 bulan berapa tahun itu, dikalikan aja perkiraan itu 82 tahun. Jadi kita dapat satu malam Lailatul Qadar, tapi seakan-akan kita mendapatkan pahala seperti ibadah selama 82 tahun. Luar biasa kan? Makanya harus dihidupkan di malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu untuk mencari malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar itu ya katanya alam pun gitu tenang gitu kan. Angin juga tenang, matahari ketika terbit enggak terlalu nyilau gitu kan. Teduh gitu ya. Pokoknya begitulah. Beda gitu malam Lailatul Qadar itu ya. Dan yang ke-11 adalah memperbanyak la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca 100 kali dalam sehari, ya dicicil aja. Sehari 100 kali, itu pahalanya menghapus 100 kejahatan, 100 dosa dihapus. Dan 100 kebaikan, 100 pahala dicatat buat kita. Kita mendapat 100 kebaikan dan dihapus 100 dosa, dan kita juga mendapatkan pahala membebaskan budak 10 budak. Ya, membebaskan budak. Sekarang budak nggak ada, tapi zaman dulu ada. Ya, kalau misalkan 10 budak, berarti dihitung kalau membebaskan satu budak misalkan nyampe 500 juta gitu misalkan. Berarti kita termasuk mendapatkan pahala membebaskan budak 10 orang budak gitu ya. Sama tadi ingat apa? 100 dosa dihapus dan kita mendapatkan 100 pahala gitu ya. Ya, tangkep ya. Insya Allah ingat. Dan yang ke-12 adalah bersilaturahmi atau bersilaturahim. Kalau lagi puasa banyakin silaturahim dengan keluarga kandung kita, ya, dengan saudara muslim kita, tapi jangan dengan lawan jenis. Nanti salah arti lagi. Suruh silaturahmi kan suruh banyakin kata ustazah, kata ini umak gitu misalkan. Ternyata dianya malah ngebanyakin buka bersamanya dengan lawan jenis. Gak boleh ya, ada aturannya. Ya, tapi maksudnya adalah saudara muslim kita, keluarga kita, atau teman-teman muslimah kita. Yuk nanti kita janjian buka bersama ya. Tapi ingat jangan sampai meninggalkan sholat tarawih. Buka bersama tarawihnya nggak sholat, sayang dong. Tarawih itu kan dilakukan pada bulan Ramadan doang, ya kan? Di bulan lain kan enggak. Kalau kita tinggalkan sayang, gitu. Pahalanya kita nanti kehilangan gitu, sia-sia nantinya, sayang gitu, karena dilipat gandakan di bulan Ramadan itu ya, 10 kali lipat bisa sampai 700 kali lipat itu di bulan Ramadan. Dan yang ke-13 adalah menghatamkan Al-Quran ya. Nabi itu memerintahkan umatnya untuk menghatamkan Al-Quran sebulan 1 kali. Kalian kan sudah melewati ini 11 bulan, berarti sudah hatam 11 kali. Ya, Pak enggak? Enggak ya. Berarti bulan Ramadan kalian fokuskan supaya hatam, karena ini perintah Nabi.
Walaupun ini sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan karena pahalanya sampai berlipat-lipat ganda. Apalagi dibacanya di bulan Ramadan. Umat tadi sampaikan bisa dibalas sampai 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Dan bacaan Al-Quran kalian juga akan memberikan syafaat kepada kalian nanti di akhirat. Gitu. Makanya jangan sampai nggak hatam baca Qurannya nanti bulan Ramadan ya. Syukur-syukur kalau sampai hatam 5 kali atau sampai 10 kali. Masya Allah. Tergantung kalian. Kalian pengen dapat pahala dari Allahnya banyak atau tidak gitu. Karena dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Bisa sampai 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat gitu. Kan masing-masing amal ibadah mah. Umah hanya menyampaikan. Ya. Yang penting hatam 1 kali. Adapun lebih berarti dia mendapatkan lebih pahalanya, lebih banyak pahalanya gitu ya. Dan yang ke-14 apa? Mau banyak mengucapkan tasbih, zikir ya, tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan ditambah 1 kali supaya 100 zikirannya. Apa bacaan yang ke-100-nya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Siapa yang membaca ini, apa kata Nabi di dalam hadisnya? Maka diampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Buih di lautan, nanti cek di Google kalau memang seandainya kalian buih di lautan itu seperti apa ya, banyaknya kayak gimana ya, cek aja di Google nanti kalau misalkan sudah pulang nanya buih di lautan, bukan hanya lautan di Indonesia tapi seluruh dunia, sebanyak buih di lautan kalian dosanya segitu akan diampuni dosanya. Dengan catatan tadi, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampuni dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Buih di lautan ya. Tuh. Dan yang ke-15 apa? Istighfar. Jadi harus banyak istighfar. Nabi itu istighfarnya sehari berapa kali? 100 kali. Nabi maksum, sudah jelas dijamin surga oleh Allah, ya kan? Nabi itu kalau dilihat dalam sejarahnya, cerita-ceritanya, kalau yang umat pahami, Nabi itu nggak pernah melakukan dosa, ya? Pernah terjadi waktu apa? Sebab turunnya dari surat apa? Surat Abasa wa Tawalla, kalau nggak salah ya, itu Nabi ditegur gitu oleh Allah. Tapi Nabi tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi sudah ada janjian sama pembesar-pembesar Quraisy untuk datang ke rumah. Ya. Udah ada janjian, Nabi kesempatan mau menyampaikan dakwah kan. Ternyata ada Ummi Abi Maktum yang buta datang. Nabi bukan gak mempedulikan, nanti dulu karena saya punya janji karena sudah ada janji dulu dengan para pembesar-pembesar Quraisy. Ternyata Ummi Abi Maktum ini tersinggung gitu, ditegurlah Nabi. Itu kan kalau secara syariat yang janji duluan itu adalah yang harus dilayani dulu, ya enggak? Kalau yang belakangan nanti tunggu ya, saya punya janji, kan begitu. Kalau dalam syariat kan, berarti kan secara syariat Nabi tidak melanggar, ya, tidak melanggar hukum syara. Tapi Allah tegur, makanya Nabi maksum, ya, karena ya Nabi itu dibilang melakukan dosa ya enggak gitu. Dan Nabi udah dijamin surga, istighfarnya sehari 100 kali. Lah kita umatnya belum ada jaminan surga, udah ada jaminan belum? Kalian udah tahu kalian bakal masuk surga atau enggak? Enggak tahu, belum ada jaminan. Nah kalau belum ada jaminan, seharusnya istighfarnya lebih daripada 100 kali dalam sehari. Itu Nabi ya, 100 kali. Kalau kita seharusnya 1000 kali, dosa kita jauh lebih banyak, ya enggak? Iya, makanya 1000 kali istighfar sehari. Atau pokoknya jangan sampai sama dengan Nabi, lebih dari 100 lah, 500 atau 300 gitu. Atau setiap habis sholat 5 waktu 100 gitu. Pokoknya harus lebih daripada Nabi
Karena Nabi sudah dijamin surga, kita belum. Harusnya banyak istighfar gitu ya. Dan yang ke-16 apa? Sunnah puasa. Buka dan sahur dengan kurma ya. Buka dan sahur dengan kurma. Nih perhatikan, Nabi itu kalau buka puasa itu dengan kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, Nabi itu bukanya dengan kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, Nabi itu berbuka dengan air putih. Ya, kenapa? Kurma itu menjadi sunnah untuk buka puasa. Kurma itu mengandung kesehatan gitu kan. Bahkan bisa menajamkan pandangan mata kita. Dan sahur, kata Nabi, senikmat-nikmatnya sahur katanya bagi orang mukmin adalah dengan beberapa butir kurma. Itu sahur dengan kurma. Ternyata di pagi hari menurut kesehatan herbal ya, menurut kesehatan herbal ala Nabi, perut kita ini dalam keadaan perut kosong itu sebaiknya diisi dengan yang ringan, jangan yang berat-berat dulu. Apa? Dengan kurma. Dan bahkan di hadis Nabi yang lainnya, siapa saja yang memakan 7 butir kurma di pagi hari, belum makan apa-apa ya, kurmanya kurma ajwa, maka pada hari itu dia akan terhindar dari racun dan dia pada hari itu juga akan terhindar dari sihir. Itu kurma ajwa. Tapi kalau nggak pakai kurma ajwa, karena kurma ajwa lumayan ya harganya gitu, ya kurma biasa aja direndam. Kalau Uma sih lebih banyaknya ya kurma sukari gitu kan, 7 butir direndam dengan catatan harus ganjil. Ternyata ada penelitian juga, kurma kalau dimakannya nggak ganjil malah gula darah yang ada di tubuh kita ini malah nggak stabil. Tapi ketika makan kurmanya ganjil, kalau mau 1 aja, kalau mau 3 aja, kalau mau 5 aja, kalau mau 7 aja udah gitu. Kalau makan kurmanya ganjil, maka gula darah yang ada di tubuh kita ini jadi stabil, jadi lebih sehat tubuh kitanya. Tapi kalau misalkan genap makanya itu ternyata pengaruh ke gula darah kita gitu. Ya, makanya Nabi itu memerintahkannya untuk makan kurmanya dengan yang ganjil-ganjil. Gitu ya. Makanya ini sunnah. Adapun kalau misalkan saya udah biasa makan nasi kalau sahur ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan mau kurma juga silahkan, nggak apa-apa. Uma juga seringnya sih kurma gitu, tapi kadang-kadang sahur juga dengan nasi kadang-kadang gitu. Ya karena ya Uma sendiri yang merasakan gitu. Kenapa? Ketika sahurnya dengan kurma itu paginya itu nggak mual sampai menjelang buka. Tapi kalau makan nasi, kalau Uma ya, kalau makan nasi sahur misalkan itu puasa dari pagi udah mulai mual, bahkan sikat gigi aja mual sampai siang. Kalau belum siang masih mual, sebelum duhur itu masih mual. Makanya Uma cobalah mengikuti ala Nabi ini, sahurnya dengan kurma direndam 7 butir. Paling kalau misalkan masih pengen makan ya paling ditambahin dengan roti gitu kan, secukupnya, nggak terlalu kenyang. Ternyata itu efeknya luar biasa. Yang tadinya suka mual jadi nggak mual-mual. Apalagi itu cocok buat yang punya asam lambung. Gitu. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh sama Uma sama nasi, boleh silahkan. Itu kan pilihan. Ini kan sunnah. Ya, kalau wajib tanpa tapi, kalau sunnah silahkan. Kalau wajib tanpa tapi, nggak boleh ngomong dusta. Itu wajib tuh. Nanti kita puasanya sia-sia. Nggak dilihat oleh Allah, nggak boleh mencela, nggak boleh ngegibah, nggak boleh ngadu domba, apalagi memfitnah. Nanti puasa kita sia-sia gitu, nggak dilihat oleh Allah. Ya, kalau nggak dilihat oleh Allah gimana? Kita mau doa juga, nggak dilihat sama Allah gimana coba? Ya, kan gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum sudah pasti ya. Dan yang kedua adalah berjimak. Berjimak itu berhubungan suami istri di siang hari itu batal puasanya. Dan wajib membayar kafarat. Kafaratnya apa? Memberikan makan 60 orang miskin. 1 orang miskinnya adalah
1 mud. 1 mud itu kalau gram itu 675 gram. Kalau kilo, setengah kilo lebih 175 gram. Itu kafaratnya. Kalau berjimak di siang hari ini suami istri lagi puasa Ramadan, tetap bakalnya nanti ngeganti puasa nanti di bulan yang lainnya. Misalkan Syawal itu diganti, tapi juga harus membayar kafarat, memberikan makan 60 orang miskin. Tuh. Itu ya. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja ya nggak batal dong. Tetap aja lanjut puasanya. Kalau nggak sengaja, kalau dia masih kuat. Kalau memang dia nggak kuat boleh batal buka, tapi nanti diganti dengan hari yang lainnya untuk mengganti puasa kita. Dan yang keempat ya, keluar mani atau sperma. Nih remaja nih, yang lagi puber-pubernya, ya melihat cowok ganteng, hasrat nafsu, keluar mani, maka puasanya batal. Harus diganti dengan puasanya lagi nanti di hari yang lainnya. Kalau ini nggak kena kafarat. Kalau batal karena keluar mani nggak kena kafarat. Yang kena kafarat itu adalah yang berjimak, yang berhubungan suami istri di siang hari. Kalau cuma keluar mani si perempuan karena lihat cowok ganteng gitu kan, atau menghayal yang syahwat-syahwat, timbul keluar mani, batal puasanya. Dan laki-laki keluar spermanya, batal puasanya gara-gara ngelihat perempuan cantik yang seksi, dia bergairah gitu. Keluarlah spermanya, maka batal puasanya. Kalau nggak keluar mani nggak. Ya, dijelasin detail nanti ya. Yang selanjutnya adalah haid dan nifas, sudah jelas ya. Haid dan nifas itu sudah jelas membatalkan puasa. Murtad juga membatalkan puasa. Dan yang selanjutnya adalah berniat untuk berbuka. Misalkan malam-malam nih, besok saya mudik ke Jawa, saya mau buka deh puasa, besok mah nggak mau puasa, udah niat tuh kan nggak puasa, maka besoknya udah ya batal udah, karena udah niat nggak puasa, batal puasanya. Ya, karena udah niat nih, udahlah saya mah nggak mau sahur, saya mah nggak mau puasa gitu kan besoknya gitu. Pas itu dianya pas udah inilah puasa aja lah gitu. Padahal kalau sudah niat nggak berpuasa ya batal puasanya gitu. Ya, karena sudah diniatkan gitu. Ya, dan orang yang musafir juga boleh kan untuk tidak puasa kalau dia sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh, itu boleh untuk tidak puasa gitu ya. Dan siapakah yang boleh membayar fidyah? Ingat, fidyah sama kafarat berbeda. Fidyah itu bagi siapa? Orang tua renta yang dia tidak sanggup untuk melakukan puasa, dia nggak kuat kalau puasa, itu wajib membayar fidyah. Kalau fidyah, kalau orang tua rentanya ini selama 30 hari dia nggak kuat puasa, maka dibayarnya adalah 1 harinya itu berapa? 1,5 kilo beras. Kalau makanan pokok kita itu kan beras ya, 1,5 liter, paham ya? 1 hari membayar fidyahnya adalah 1,5 liter. Kalau 30 hari 1,5 liter dikalikan aja 30 hari berapa? Ya, dihitung sendiri aja nanti ya di kamar. Kalau takutnya ada yang nanya nanti, entah dari keluarga kalian, mungkin di pesantren sudah dibahas kalau misalkan tua renta boleh nggak sih puasa, boleh nggak sih nggak puasa, karena kan udah nggak kuat puasanya, boleh nggak puasa, tapi wajib membayar fidyah. 1 hari nggak puasa dibayarnya dengan 1,5 liter beras gitu. Fidyah beda dengan kafarat ya. Tentu kalian belum ada suami lah ya, tapi Uma sampaikan aja, takut kan ada yang nanya, iya saya itu misalkan mungkin teteh kalian baru nikah, pengantin baru nih bulan Sya'ban, bulan Ramadan dia siang hari melakukan gitu, dia nggak tahu, nanya ke kalian, kan mungkin aja ada yang nanya kan, itu gimana, batal nggak puasanya kalau berjima di siang hari? Batal puasanya, dia harus mengganti puasanya di hari yang lainnya, di hari-hari yang lainnya, ntar Syawal diganti.
Tapi dia harus membayar kafarat. Apa? Memberikan makan 60 orang miskin. Satu hari melakukan jima, memberikan makan 60 orang miskin. Satu orang miskinnya kalau literan berarti setengah liter lebih 175 gram. Dikalikan 60 orang miskin. Besok jima lagi suami istrinya itu, bayar lagi 60 orang fakir miskin dikasih. Ya, makan oleh kita yang melakukan jima di siang hari pada bulan Ramadan. Khawatir ada yang nanya, kan mungkin teteh-teteh kalian udah yang menikah atau mungkin baru menikah, mau bulan Ramadan menikah, ya nggak apa-apa sih. Cuma ya gitu, godaannya lebih besar apalagi kalau baru menikah gitu. Dan yang boleh membayar fidyah, yang kedua siapa? Siapa yang boleh membayar fidyah? Orang sakit parah yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh gitu. Sakitnya parah, menahun. Pokoknya udah bertahun-tahun dia tuh sakit terus dan kemungkinan sembuhnya sangat kecil. Itu boleh membayar fidyah. Ya, sama kayak tadi membayar fidyahnya. Kalau dia ninggalin 30 hari, dikalikan aja seharinya kan seliter setengah dikali 30 hari, berapa liter jadinya kan gitu. Tapi kalau ibu menyusui, ibu hamil, itu kalau masih kuat fisiknya, mengganti puasa itu jauh lebih baik. Lebih utama ya. Kalau yang masih kuat kan ibu hamil menyusui kan banyak yang mama-mama muda, ya enggak? Itu wajib mengganti dengan puasa. Ya. Kecuali mungkin setiap bulan Ramadan keluar bayi, bulan Ramadan depan keluar bayi lagi, bulan Ramadan lagi depannya lagi keluar bayi lagi misal. Kalau ada yang kayak gitu, ya kan? Ya, kalau dia keberatan boleh membayar fidyah. Gitu ya. Kalau masih kuat ya harus diganti dengan puasa kalau fisiknya masih kuat gitu. Ngerti ya? Ketangkep ya apa yang Uma sampaikan? Insya Allah.